Di video yang terlihat pada saat ini adalah proses pengolahan ubi kayu yang dilaksanakan oleh karyawan Kokoci. Pertama ubi dikupas, kemudian dilanjutkan dengan pengerikan. Tujuan pengerikan ini adalah untuk membuang lendir-lendir yang ada pada singkong itu sendiri. Nah, ini dikerjakan oleh karyawan yang sudah profesional, di mana kecepatannya cukup tinggi di dalam pengupasan maupun pengerikan ubi kayu itu sendiri. Nah, setelah ubi kayu dikerik, ubi ini dimasukkan ke dalam baskom yang satu lagi untuk dicuci, proses pencucian. Nah, ini dicuci bersih, disikat sebelum dirajang. Ini kelihatan di sini karyawan sedang mencuci ubi yang sudah dikerik. Nah, adapun limbah dari kerikan singkong ini dijadikan untuk makanan pakan ternak, di mana di daerah kami terkenal dengan sapi, penggemukan sapi. Nah, kemudian ubi yang sudah dicuci dipotong, dibelah-belah, kemudian dirajang dadu, ditampung dengan sebuah baskom yang akhirnya dicuci lagi untuk mengeluarkan aci daripada singkong itu sendiri. Ini juga dilakukan manual, kita tidak menggunakan mesin, untuk membantu para ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi keluarganya. Di sini Kokoci mempekerjakan 2 kakak. Nah, ini adalah ubi yang sudah dicuci tadi yang akan dirajang seperti yang dilihat pada video sebelumnya. Nah, itu sudah selesai, satu baskom itu dipotong dadu. Nah, sekarang dalam proses penggorengan. Untuk satu kancah atau suatu kuali besar ini bisa menggoreng singkong sebanyak 20 kilo mentah. Nah, ini merupakan lingkungan rumah produksi daripada Kokoci. Ini adalah rumah tinggal yang sangat asri, yang mana ownernya adalah hobi bercocok tanam, terutama tanaman-tanaman hias seperti bonsai yang kita lihat tadi. Nah, ini adalah hasil dari singkong yang sudah digoreng. Ini adalah di gudang. Setelah singkong digoreng kemudian dikarungin, dimasukkan ke gudang tempat penyimpanan barang. Nah, ini merupakan barang yang sudah dikemas, yang sudah ada di toko. Nah, ini namanya ganepo renyah. Kita punya 2 kemasan. Untuk yang kemasan kecil itu berukuran 200 gram. Dan juga kita mempunyai 2 varian. Yang pertama ganepo renyah, yang kedua ganepo pedas. Ganepo pedas ini adalah ganepo balado. Nah, ini kemasan yang premiumnya. Nah, ini adalah kemasan ekonomis. Nah, kalau saat ini kita melihat untuk pergi melihat kebun daripada singkong itu sendiri. Pergi menjemput, selain daripada singkong kita juga mengolah talas. Nah, ini adalah proses penjemputan ke kebun dengan menggunakan kendaraan kesayangan daripada pemiliknya, yaitu Kijang, yang merupakan mobil off-road, karena pemiliknya juga Bapak Zulhaidir sendiri punya hobi off-road, yang mobil Kijang sudah dimodifikasi untuk mobil off-road yang sangat cocok untuk dalam penjemputan barang ke kebun. Ini adalah suasana ke tempat pengambilan bahan baku. Kelihatan. Nah, ini adalah proses pengambilan. Jadi Kokoci juga bekerja sama dengan petani. Selain pada singkong juga ada ubi talas
Nah, di sini kita bekerja sama dengan pemasok talas. Nah, ini kelihatan bahwa talas itu ditimbang, kemudian masukin ke karung-karung. Kita kerjasama sudah lebih kurang 10 tahun ini dengan bapak ini. Nah, ini langsung ownernya yang turun tangan, tanpa ada gengsi dan oh, ini bapak ini petani, saya adalah pemilik, tidak seperti itu. Akan tetapi hal yang luar biasa, seorang owner yang langsung terjun sambil mengangkat-ngangkat barang begitu ya. Ternyata kerja keras pemilik kokoci ini alhamdulillah sudah membuahkan hasil, di mana beliau ini tidak ada istilahnya, wah saya kan bos, Anda adalah mitra kerja saya di tingkat petani, ya udah naikin aja sendiri. Tapi beliau tidak. Terbukti dia sangat mau membantu para petani yang menjadi mitra kerjanya di dalam memasok bahan baku. Sehingga pemasok ini juga senang dan nyaman bekerja sama, bermitra dengan bos kokoci ini. Bos kokoci ini kelihatannya sih memang sepintas agak ini ya, ya agak gimana gitu ya. Tetapi kalau sudah kenal berapa lama, orang akan senang. Nah, dengan sangat senangnya bapak pemasok ini mengangkat talas ini, kalau saya nggak salah ya, dengan Bapak Zulfayetri, di mana beliau juga terhadap pemasok ini nggak ada ngutang. Ini itu adalah suatu kesenangan bagi pemasok, angkat barang langsung terima uang. Nah, ini kembali ke dapurnya, di mana penggorengan daripada ganepo ini dilakukan 2 kali penggorengan sehingga hasilnya memang luar biasa. Ini adalah dalam proses pembumbuan. Setelah digoreng, setelah barang didinginkan, kemudian dilakukan proses pembumbuan. Ini adalah pembumbuan ganepo renyah yang terdiri dari kunyit, bawang putih, minyak nabati, sedikit gula. Nah, ini yang bahan baku yang untuk bumbu ini yang tidak diproduksi di lingkungan adalah cuman gula saja. Ini adalah pengadukan oleh karyawan. Kita juga tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan manual, handmade. Diaduk rata, tangan dilapisi dengan plastik sehingga lebih bersih. Untuk satu pengali pengadukan ini lebih kurang 10 kilo berat matang daripada ganepo itu sendiri, diaduk di dalam baskom stainless dengan rata. Nah, kelihatan ini dalam proses pengadukan begitu tercampur untuk sehingga bumbunya tercampur rata, tidak menumpuk. Apabila masih ada penumpukan, tetap diaduk. Ini prosesnya lebih kurang 5 menit. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Yang sudah disiapkan untuk ganepo renyah yang sudah dibumbuin sebelum di packing dengan ukuran sesuai permintaan. Ini merupakan tangan-tangan terampil yang telah terlatih bertahun-tahun. Adapun karyawan kokoci yang paling lama bekerja di kokoci lebih kurang 17 tahun. Nah, ini kembali dalam proses pembumbuan. Nah, untuk satu karung 2 kali pembumbuan di dalam baskom yang berdiameter lebih kurang 100 cm. Diameter baskom untuk tempat pembumbuan. Nah, inilah bumbunya yang sudah dimasak lebih kurang 2 jam dalam proses pematangannya. Nah,
Para karyawan itu sendiri juga sudah tahu berapa takar untuk 1 kali pengadukan bumbu. Kalau kita bertanya berapa gramnya, kita tidak bisa menentukan berapa gram, tetapi sendok takarnya sudah ada tersendiri. Untuk 1 kali pembumbuan itu berapa sendok. Nah, itu sudah ada takaran tersendiri, begitu maksudnya. Nah, kelihatan tangan-tangan terampil yang sudah berpengalaman mengaduk ganepo dengan bumbunya tanpa ada yang keluar satupun dari baskom yang mereka gunakan. Layaknya mesin, ini tangan mereka berdua. Nah, kenapa berdua? Itu untuk prosesnya lebih cepat dan mixnya lebih mantap begitu, sehingga tidak ada penumpukan bumbu. Nah, di sini setelah dimasukin karung, ini adalah pengepakan sebelum barang dikirim ke konsumen. Ada 2 kemasan. Yang pertama adalah kemasan 200 gram seperti ini menggunakan plastik kecil. Kemudian kemasan 500 gram. Adapun timbangan yang dipakai adalah timbangan yang sudah dikalibrasi. Timbangan di sini kita menggunakan timbangan digital, bukan lagi timbangan kue, karena timbangan kue tidak sesuai dengan standar. Adapun timbangan kokoci selalu dikalibrasi setahun sekali di dinas terkait. Nah, kapasitas daripada tempat penampungan ini lebih kurang 5 karung dengan berat 1 karungnya lebih kurang 25 kg. Dalam sehari kalau berdua untuk mengaduk ganepo ini lebih kurang 20 sampai 25 karung. 20 sampai 25 karung berarti kalau kita setarakan dengan kilogramnya lebih kurang 500 kilo per hari kalau dalam pembumbuan ini. Kenapa kokoci tidak menggunakan mesin? Karena masih banyak ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan untuk menopang ekonomi keluarganya, di mana kita tahu di daerah Tujuh Koto ini adalah merupakan kampung sarjana, istilahnya bagaimana cara menyekolahkan anak sehingga mata pencaharian daripada suami harus ditopang oleh seorang istri. Dengan bekerja, dengan mempekerjakan beberapa orang itu akan sangat membantu beberapa kakak di tempat kami. Kepala keluarga. Di samping kepala keluarganya juga bekerja, kalau kita mempekerjakan beberapa kakak, terutama untuk singkong ini sangat banyak yang terlibat di sini. Mulai dari berkebun sampai mencabut singkongnya, itu pekerjaan laki-laki, sampai singkong di tungku produksi. Itu adalah pekerjaan laki-laki. Biasanya untuk mencabut singkong saja, 1 orang kepala keluarga itu bisa lebih kurang 300 sampai 500 kilo per hari, di mana per kilonya upahnya adalah 500 rupiah per kilo.
Nah, ini merupakan proses awal dari pembuatan rendang, di mana Kokoci sudah menggunakan mesin santan kelapa untuk menjadikan kelapa menjadi santan. Nah, di sini terlihat kapasitas dari mesinnya itu sendiri cukup besar ya. Ini kapasitas 100 butir kelapa untuk sekali dengan lama penyantanan 1 jam, lebih kurang 1 jam. Dimana terlihat di sini ini adalah mesin listrik ya, dengan menggunakan generator listrik, bukan bukan menggunakan bahan bakar premium atau diesel ya. Nah, itu kelihatan kelebihan daripada mesin santan ini, santannya memang habis ya, lebih banyak keluarnya. Dan ini merupakan bumbu daripada rendang. Kelihatan ada cabai yang merupakan cabai pilihan yang standar kepedasannya sudah cukup standar. Kemudian ini ada beberapa bumbu. Nah, ini merupakan bawang merah yang merupakan bawang merah yang digunakan kue koci adalah bawang Solo, artinya bawang yang nomor 1. Nah, ini adalah santan sudah selesai dari mesin santan, kemudian dimasukkan ke dalam kancah atau kuali besar, di mana kualinya merupakan kuali aluminium. Kemudian sodetnya atau pengaduknya adalah stainless, karena itu merupakan syarat daripada proses produksi rendang dengan menggunakan alat-alat yang diizinkan oleh Balai POM. Dan merupakan tungku ini adalah tungku kayu sebenarnya, akan tetapi sudah dimodifikasi dengan tungku modern yang dilapisi dengan stainless, plat stainless. Nah, ini apinya dari luar dan di dalamnya juga punya jaringan, sehingga tidak ada asap di dalam. Yang hanya ada asapnya hanyalah hawa panas daripada santan yang mendidih ataupun rendang yang diproses ini. Nah, ini santannya sudah bercampur dengan cabai dan bumbu lain. Satu kancah ini terdiri dari 2 ember ini untuk 1 kali masak dengan jumlah kelapa sebanyak 100 butir. Nah, di sini di tungku ini ada 5 buah kancah. Untuk 1 kali proses produksi bisa dengan kapasitas 5 kancah atau 5 operator rendang yang akan melakukan pembuatan rendang. Nah, proses pembuatan rendang ini lebih kurang 6-7 jam. Nah, di dalam ini juga dilengkapi, di tungku ini juga dilengkapi dengan exhaust untuk membawa asap-asapnya keluar. Nah, ini adalah kelapa yang sudah disantan pertama kali, kemudian itu belum dikasih terlalu banyak air. Yang kedua adalah adapun proses produksi ini tidak dengan pakai gas, akan tetapi dengan kayu bakar. Ini adalah untuk mempertahankan rasa daripada rendang itu sendiri. Walaupun menggunakan tungku modern, tetapi tetap ketradisionalannya dijaga untuk mempertahankan aroma rasa. Karena memang sangat berbeda apabila rendang yang merupakan masakan tradisional Minangkabau ini menggunakan tungku atau bahan bakar daripada gas. Nah, di lingkungan ini, disinilah rumah produksi rendang Kokoci. Kita melihat lingkungan yang sangat asri. Ini adalah pintu samping untuk masuk barang daripada dapur yang telah disertifikasi ini. Nah, kalau kita melihat ini merupakan samping kanan dari depan kita masuk. Nah, ini adalah depannya. Ini adalah rumah tinggal yang sangat asri. Nah, ini di sebelah kiri ini
Ini adalah ruangan karena sering banyak datang tamu sehingga pemiliknya membuat ruang-ruangan tempat-tempat duduk yang bikin nyaman para tamu yang hadir. Adapun yang hadir di sini selain daripada pembeli adalah siswa-siswa maupun mahasiswa ataupun UKM-UKM lain yang datang ke Kokochi untuk studi banding ataupun studi tiru ke dapur Kokochi. Nah, ini proses pemasakan rendang telur di dalam kancah. Untuk satu kali pemasakan ini menghasilkan lebih kurang 12 kilo rendang telur jadi. Untuk satu kali pengadukan pemasakan rendang telur di dalam satu kancah ini. Adapun santannya itu terdiri dari 100 butir kelapa, tapi tidak langsung 100 butir langsung bisa diaduk di sini, akan tetapi dibagi-bagi. Nah, ini adalah tahap pertama, dia ada 4 kali pematangan. Nah, ini kelihatan rendang telurnya. Nah, udah hampir matang. Ini udah hampir matang. Kelihatan di situ berbuih. Yang selalu diaduk, kalau tidak akan menyebabkan kegosongan di bawahnya. Tangan-tangan terampil yang sudah biasa mengaduk kelihatan di sini sehingga matangnya rata, tidak ada yang gosong atau yang hitam-hitam. Nah, ini diaduk tanpa henti, yang tingkat perapiannya sesuai juga dengan tingkat kematangannya. Nah, kemudian setelah matang, ini dimasukkan ke dalam keranjang bambu yang dialasi juga dengan kain. Kenapa dialas? Supaya bumbunya tidak ke bawah minyak rendang itu sendiri, sehingga dilapisi dengan kain yang sudah khusus untuk penyaring daripada rendang yang sudah matang. Ini sebentar lagi, sedikit lagi pematangannya. Di sini kelihatan rendang yang hampir matang, berbuih, berbusa, karena ini merupakan telur. Dimana kita tahu kalau telur itu memang mengeluarkan busa apabila ini dengan minyak panas. Nah, kelihatan tuh cukup bagus bumbunya, tidak ada yang gosong. Jadi api pun disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Nah, karena sudah matang, ini diangkat langsung dengan saringan, kemudian dipindahkan ke tempat penyaring. Ini memakai 2 saringan untuk satu kali masak di dalam satu kancah. Di sini kelihatan bahwa prosesnya betul-betul diproduksi dengan sangat bersih. Kita bisa juga melihat tungku yang dilapisi dengan stainless. Nah, ini untuk 2 keranjang ini lebih kurang 10 sampai 12 kilo rendang matang tanpa minyak. Nah, ini kelihatan di dalam pengangkatannya memang semuanya diangkat karena bumbunya ada di dasar kuali atau di dasar kancah. Nah, ini adalah proses tahap kedua daripada pematangan rendang itu sendiri. Seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwa untuk satu kancah santan itu dibagi menjadi 4 bagian supaya lebih rata matangnya. Ini adalah proses pematangan kedua.
Nah, telur yang dimasukkan ke sini adalah telur yang sudah didadar sebelumnya, kemudian nah ini adalah proses pemasukan bawang. Ini bawang merah memegang peranan penting sekali untuk aroma, rasa daripada rendang itu sendiri. Makanya rendang kokoci memang berbeda dengan yang lain, karena bahan baku untuk bawang merahnya itu kita memang mendatangkan dari Solo. Bagaimana mahalnya bahan baku yang kita pakai ini, sekalipun mahal kita tetap konsisten dengan bahan baku apa yang kita pakai dari awal. Kita tetap memakai bahan baku tersebut, karena bagaimanapun rasa sangat berpengaruh dari bahan baku yang kita pakai. Nah, ini karena sudah tiris, langsung dimasukin ke keranjang dan diangkat kain penyaringnya tadi untuk didinginkan. Untuk didinginkan sementara sebelum dimasukkan ke dalam baskom pendinginan, sebelum dimasukkan ke dalam karung. Nah, nih pendinginan tidak boleh ditumpuk, akan tetapi disebar di keranjang agar cepat dingin, dan minyak-minyak yang masih tersisa agar bisa turun dari keranjang. Bawahnya juga ditampung dengan penampungan minyak. Nah, ini setelah dingin, setelah agak dingin dimasukkan ke dalam baskom sebelum dimasukkan ke dalam plastik. Itu untuk proses rendang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.